وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تجعلنا من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعباد الله الصالحين في دنيانا وأخرانا. Ma ba'du, para sedulur, para kesepuhan, khususon Pak Kiai kita yang alhamdulillah pada malam hari ini membersamai Pak Kiai Alwian, dan di sini ada Ustadz yang viral kalau bahasa kerennya, alhamdulillah. Saya senang di malam hari ini bisa membersamai majelis ilmu yang sudah sekian lama tidak membersamai karena banyaknya jadwal dari ustadz-ustadz viral sebelumnya. Insya Allah pada malam hari ini kita membahas, mengkaji kitab Ihya Ulumuddin juz ketiga halaman 67 yang berkaitan dengan bayan wa alamati husnil khuluq, karena selama ini banyak yang kita bicarakan itu bentuk-bentuk akhlak atau macam-macam akhlak yang baik, sementara tanda-tandanya itu jarang kita bahas. Dan malam ini insya Allah dengan membahas tentang tanda-tanda akhlak yang baik itu akan membuat kita lebih mencerminkan usaha untuk terus memperbaiki kita punya akhlak. Barusan bagi-bagi peci itu bukan karena pengen nyalon ya, tapi kita berusaha menutupi salah satu kekurangan kita ketika mengaji itu, ubun-ubun kita harus ditutup. Mau pakai peci, mau pakai topi, mau pakai sorban, jangan pakai jilbab. So, jamaahnya ini laki-laki semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu alamati husnil khuluq. I'lam anna kulla insanin jahilin. Ketahuilah bahwa setiap orang yang jahil bi'uyubi nafsihi, orang yang tidak tahu tentang aib dirinya, fa idza jahada nafsahu adna mujahadatin hatta taraka fawahisal ma'asi rubama yadhunnu bi nafsihi annahu qad hadzaba nafsihi wa hasuna khuluquhu wastagna anil mujahada fala budda min idahi alamati husni khuluq fa inna husnal khuluq huwal iman wa su'ul khuluq huwa an-nifaq. Ya, ketahuilah bahwa orang yang tidak mengetahui aib dirinya sendiri itu, kemudian dia berusaha dengan sekuat tenaga, serendah-rendahnya berusaha untuk agar dia itu meninggalkan perbuatan-perbuatan keji dari dosa, itulah yang kemungkinan nanti kelak bahwa dia
telah berusaha dengan sendirinya mengubah sifat yang buruk menjadi sifat yang baik, dan dia terlepas dari usaha, yaitu bagaimana cara dia menjelaskan tanda-tanda yang ada pada dirinya, itu tanda-tanda akhlak yang baik. Sesungguhnya tanda-tanda yang kita nanti akan jelaskan itu, yang disebut dengan husnul khuluq, adalah iman, dan bahwasanya akhlak yang buruk atau su'ul khuluq itu adalah kemunafikan. Jadi tanda-tanda akhlak yang baik dan tanda-tanda akhlak yang buruk itu ternyata dijelaskan dalam pembahasan iman dan pembahasan tentang kemunafikan. Nah, ini agak sedikit berat, bagaimana menyambungkan persoalan akhlak yang biasanya zahir tiba-tiba disambungkan dengan iman, dengan kemunafikan. Bukankah iman dan kemunafikan itu sesuatu yang abstrak? Tapi kenapa disandingkan dengan perilaku kalau dalam bahasa psikologinya? Ini ternyata bahwa ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang itu semua menjelaskan bagaimana akhlak itu sebetulnya adalah perwujudan daripada keimanan seseorang. Sulit dikatakan berakhlak meskipun di depan kita kepalanya nunduk sampai lantai itu, kemudian lewat di depan kita bilang itu akhlak. Tapi dalam hatinya, awas sir, balik tak timbuk sir. Nah, itu bukan akhlak, walaupun jidatnya nempel di lantai. Karena urusan akhlak itu kaitannya dengan keimanan. Ya. Bisa jadi perilakunya justru agak sedikit berbeda dengan kebiasaan adat yang sering terjadi di lapangan. Kelihatannya songong dia, jalan itu kayak orang nggak pernah kenal gitu, lurus saja, nengok kiri kanan juga enggak, lurus saja. Orang bilang dia sombong, tapi ternyata dalam hatinya dia menyimpan sesuatu yang mulia. Ya. Apa misalnya? Dia buru-buru karena dia mendengar suara azan, dia ingin cepat-cepat ke masjid. Orang melihatnya sombong amat, mungkin orang deleng-deleng pisan, itu kelihatannya sombong, akhlaknya buruk. Tapi kenyataannya kalau dikaitkan dengan keimanan, bisa jadi dia lebih beriman. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan pembahasan-pembahasan biasanya tentang akhlak. Maka di dalam mempelajari ilmu zahir batin, kita dikumpulkan di sini karena apa? Karena Allah melembutkan hati kita, allafa baina qulubina. Dan karena nikmat Allah melembutkan hati kita ini yang membuat kita akhirnya bersaudara, bersaudara. Kemudian kita membaca sholawat. Sholawat itu menghantarkan kita untuk memperbaiki akhlak kita, ya, menjadikan kita mengerti tentang ilmu lahir dan batin. Sebab kalau lahirnya saja banyak tertipu kita, atau kalau batinnya saja, lahirnya tidak ditampakkan, itu juga keluar dari adat kebiasaan orang banyak, terlalu jauh, maka kita akan dijauhi juga oleh orang. Sehingga pentingnya menyatukan antara lahir dan batin ini
dalam pembahasan tanda-tanda akhlak yang baik. Ya. Wa qad dzakarallahu ta'ala sifatul mu'minin wal munafiqin fi kitabihi wa hiya bi jumlatiha samratu husnil khuluq wa su'il khuluq fala nuwarridu jumlata min dzalika lina'lama ayati husnil khuluq. Qala Allah ta'ala qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun ila qawlihi ulaika humul warisun. Dijelaskan oleh Allah bahwa orang mukmin itu adalah qad aflahal mukminun, pasti orang yang beruntung. Ini penjelasan qad, jadi telah beruntung orang-orang mukmin. Siapa mereka itu? Mereka yang sholatnya khusyuk, ya. Kemudian ia sedikit banyaknya menghindari yang namanya lagun, ya. Jadi hindari yang namanya lagun. Apa itu lagun? Sesuatu yang tidak bermanfaat. Ulaika humul warisun. Ini yang disebut dengan waris adalah orang-orang yang beriman. Kalau penjelasan para ulama, ya, al-ulama warasatul anbiya, ternyata orang yang mewarisi itu yang disebut dengan alim ulama itu adalah mereka orang-orang yang beriman, humul warisun. Kemudian dijelaskan juga orang yang berakhlak baik itu adalah orang yang at-taibunal abidunal hamidun ila qawlihi wa basyiril mu'minin. Orang yang senantiasa bertaubat, orang yang senantiasa beribadah, orang yang senantiasa memuji Gusti Allah. Maka Allah mengatakan, sampaikan hal-hal yang menyenangkan buat orang-orang mukmin. Nah, dari beberapa baris ini bisa kita lihat, ya, pandangan kita kepada orang mukmin yang pertama di ayat yang pertama itu, bahwa sebetulnya orang-orang mukmin itu yang mau melaksanakan sholat, dan sholat itu menunjukkan kemuliaan atau akhlak yang baik. Soal nanti terjemahan khosyi'un itu banyak, tapi kalau dikaitkan dengan akhlak, khosyi'un itu orang yang selalu mengulang-ulang kebaikan itu dengan susah payah dan terus menerus berusaha untuk menjaganya. Jadi kalau waduh dia mau khusyuk itu berarti sudah betul-betul tuntas, sudah maksimal dia memperbaiki ibadah sholat. Kalau kita artikan khusyuk itu benar-benar seperti kebanyakan para ulama atau aulia atau anbiya, ya tidak akan pernah nyampe kita, karena sholatnya mereka ya jauh. Tapi kalau khusyuk itu berusaha untuk terus memperbaiki, setiap orang bisa perbaiki terus, ya. Kemudian hal-hal yang tidak berguna dihindari, hal-hal yang tidak penting dihindari, ya. Karena biasanya diterjemahkan dengan pertentangan
perdebatan itu dihindari. Tentu perdebatan yang tidak mengandung ilmu. Ketika perdebatan itu mengandung ilmu, maka itu bukan lagun namanya. Ya, ada sesuatu kebaikan di dalamnya. Nah, itu akhlak. Jadi orang yang tidak sholat itu ya tidak berakhlak. Ya. Apapun ceritanya, orang yang tidak sholat berarti tidak berakhlak. Tidak ada tanda-tandanya. Ya. Pernah diceritakan dalam satu riwayat orang-orang dulu ya. Jadi Nabi Musa itu didatangi oleh seorang wanita, sudah dia penzina, dia juga membunuh anaknya. Kemudian ngadep minta pengampunan pada Nabi Musa. Tentu saja Nabi Musa langsung bilang dengan wajah yang kesal dan mungkin tidak di luar batas lah pada saat itu. Dikira Nabi Musa ini dosa paling besar ya. Dikira Nabi Musa ini masalah paling besar ya. Udah pergi aja lah sana, gak usah dekat-dekat lagi. Lalu diceritakan sama Nabi itu bahwa didatangilah oleh Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan bahwa ada yang lebih besar dari ini dosa itu. Kaget, apa itu yang lebih besar daripada ini? Yaitu dosa orang meninggalkan sholat. Jadi jangan main-main. Ringannya kita menganggap sholat itu sebagai ibadah saja, sehingga kita merasa meninggalkan sholat itu biasa. Kenapa? Karena pengetahuan kita tentang sholat belum banyak. Kajian-kajian kita tentang sholat adanya cuma di kitab ibadah ya. Kalau dalam Ihya itu selain sebagai kitab tasawuf atau apa, itu terkenal dengan kitab rubu namanya, karena Ihya itu dibagi 4 bagian besar. Ada bab tentang ibadah ya, ada bab tentang adat, ada bab tentang hal-hal keburukan, ada hal-hal yang kebaikan munjiat, ada tentang yang keburukan muhlikat. Jadi ada 4. Nah, setiap bab pembahasan itu dibagi sebagai, setiap juz bagiannya itu dibagi 10 bagian lagi masing-masing itu. Nah, dalam bab ibadah itu memang terlihat sepertinya ibadah sholat ini kayak kurang meyakinkan gitu, kayak semacam ritual. Padahal kuncinya itu di situ betul. Kayak pelajaran, barang siapa yang mendirikan sholat maka dia telah mendirikan agamanya. Barang siapa meninggalkan sholat maka seperti dia menghancurkan agamanya ya. Man aqoma sholat faqad aqomat din, wa man tarokaha faqad halakat din. Itu kayak pelajaran biasa saja. Padahal kalau mendapatkan ceritanya, ngeri sekali orang meninggalkan sholat itu, mengerikan sekali. Ya, itu baru satu kisah tentang sholat, belum yang lain-lainnya. Jadi agama bisa halak ya, bisa rusak, bisa hancur. Orang juga bisa hancur. Ada hadis di dalam kitab Ihya itu, salah satu yang membicarakan tentang nikah ya, bab nikah. Jadi banyak orang laki-laki itu hancur, rusak itu karena 3 hal. Kata Nabi, sayati ala nasi zaman, akan datang nanti pada manusia itu
suatu zaman itu halak rajuli ala yadi zaujatihi, hancurnya seorang laki-laki itu karena istrinya, wa abawaihi karena orang tuanya, wa waladihi karena anaknya, yu'ayyirunahu bil faqr, mereka menghina karena si anaknya itu, si rajul ini miskin. Jadi kemiskinan seseorang itu nanti bisa mendekatkan dia kepada kehancuran, bukan dari siapa-siapa, dari keluarganya. Wa yu'allikunahu ma la yutiq, dia dibebani dengan beban yang sebenarnya dia nggak mampu memikulnya. Fayadkhulul madakhilal ladzi zahabat fiha dinu, lalu dia memasuki ruang-ruang, tempat-tempat di mana ruang-ruang itu akhirnya menghilangkan agamanya. Ada ruang dusta, ada ruang kebohongan, ada ruang pengkhianatan, ada ruang korupsi, ada ruang macam-macam. Dia masuk ke situ, ke ruang-ruang itu, fahalika, lalu binasalah dia. Ini kayaknya zaman itu ya mungkin sudah ada di zaman kita ini. Ya, banyak anak-anak muda yang memilih bunuh diri gitu ya, karena beban dari istrinya, bunuh diri. Hati-hati Kang Wildan ya, memilih pasangannya 2 hari nikah, bunuh diri gitu. Gara-gara apa? Beban ya, ternyata istrinya berat sekali yang ditimpakan ini ya. Yang berat. Atau orang tuanya, bisa jadi orang tua Wildan atau orang tua istrinya, berat sekali. Dan kemudian anaknya, itu yang sering menghancurkan setiap rojul ya, setiap laki-laki itu. Nah itu ada dalam kitab fikih, di dalam pembahasan fikih dalam kitab Ihya juga. Nah, ini saya amati kitab ini sudah lumayan lama ya, dan ini kita terus-menerus aja. Karena apa? Karena saya mengkajinya itu nggak pernah banyak, sedikit ya, pelan-pelan gitu. Karena kalau mengkajinya terlalu banyak palang juga biasanya di kepala itu. Dulu pengajian kayak begini saya dengan Profesor Nazarudin Umar ya, di Masjid Sunda Kelapa. Itu beliau menyampaikan kitab ini di Masjid Sunda Kelapa. Itu tahun 2006 ya, baru kemarin, masih anget lah ya. 2006. Iya, 2006 baru kemarin, masih anget. Nah, beliau membahas kitab ini itu pelan-pelan tapi rutin ya, rutin. Sehingga yang tidak datang ya akan ketinggalan lumayan 3 baris 4 baris. Tidak banyak yang dibahas tapi rutin terus itu beliau, pelan-pelan. Nah, kemudian selain tadi menghindari sesuatu yang buruk ya, kemudian mereka lah yang disebut dengan para pewaris itu. Ini kalau sudah dapat 2 itu dalam perjalanan itu sudah dapat disebut dengan pewaris. Nah, ada kecintaan orang-orang yang baik akhlaknya. Kecintaan mereka itu apa? At-taibun, orang-orang yang suka bertobat. Jadi ternyata ada namanya sholat taubat. Itu perlu dilatih, sholat taubat. Ada sebagian orang-orang sholat tahajud ya, malam hari itu. Ada juga sebagian yang melaksanakan sholat taubat. Setelah sholat taubat mereka biasanya sholat tasbih. Al-abidun, orang yang senang beribadah, dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian ada al-hamidun. Ini al-hamidun itu
Dikatakan bahwa sebaik-baik doa itu apa? Sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Maka setiap orang doa apapun, ya ujung-ujungnya itu apa? Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Di ujungnya itu pasti doanya itu alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah itu simple kalimatnya, tapi itu sebaik-baik doa. Perbanyaklah mengucap itu, karena itu juga melatih kita untuk bisa menjadi pribadi yang memiliki tanda-tanda orang yang ya agak baik lah itu akhlaknya. Cuma bilang apa doang? Alhamdulillah. Habis makan, alhamdulillah. Karena di mata Allah nih orang sudah baik nih akhlaknya. Untuk pintu alhamdulillah. Woi, kebalik dong kalau untuk pintu alhamdulillah. Bagi sebagian orang, bagian ulama itu alhamdulillah semuanya. Walaupun tanda syukur itu dalam sebuah munajat ya, tanda syukur itu ada 10. Allahumma inni a'adatu li kulli haulin la ilaha illallah wa li kulli hamin wa qamin ma sya'allah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli rakhain wa syiddatin asyukru lillah wa li kulli ujubatin subhanallah wa li kulli dhanbin astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa li kulli dhaiqin hasbiyallah wa li kulli ta'atin wa musibatin la haula wa la quwata illa billahil azim. Tanda syukur semuanya, dan sebaik-baiknya itu adalah alhamdulillah, menganggapnya itu alhamdulillah saja. Nah, itu yang disampaikan ya pada malam hari ini. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa kita diskusikan, karena kalau saya lebih mengedepankan itu ya, untuk bisa bisa melekat gitu. Kalau malam ini ada yang bertanya tentang satu hal saja, itu pasti akan melekat dari pertanyaan itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.